Singosari. Bagaimana Majapahit kejayaannya juga. Jadi kalaupun nanti kita beranggapan bahwa kita ini dipecah-pecah gitu ya oleh Belanda, itu sebelum Belanda datang, ini tahun 1400 itu sudah terjadi perang saudara, perang Paregreg. Itu belum Belanda datang. Bahkan di Cirebon itu terjadi namanya, karena semua pengen jadi putra mahkota ya. Akhirnya siapa yang mendamaikan Jurdaminya? Sultan Ageng Tirtayasa. Jadi siapapun yang bisa mendamaikan, dia mendamaikan. Sama dengan Belanda ketika mendamaikan Mataram terpecah menjadi dua. VOC mengambil alih, oke, sini dua-duanya duduk. Ngapain lu perang? Ngapain rebutan ini, kata VOC, rebutan tahta? Mending dibagi dua aja. Yang satu menjadi Kasunanan Surakarta, yang jadi satu lagi menjadi Kesultanan Yogyakarta. Aman, tidak perang sampai sekarang. Itu VOC, tanda tangan. VOC-nya ikut tanda tangan itu perjanjian Giyanti namanya. Mendamaikan, sama dengan Sultan Ageng Tirtayasa mendamaikan keturunan dari Pangeran Abdul Karim, Sultan Abdul Karim, yang di anak-anaknya kan ada 3. Itu juga mau perang sebetulnya, rebutan kekuasaan, tetapi oleh Sultan Ageng Tirtayasa diambil solusi, udah bikin Kesultanan Kasepuhan, ini Kanoman, terus satu lagi mah katanya ini aja menjadi menjaga pusaka, jadi tidak punya kekuasaan gitu. Tetapi akhirnya memang itu juga tidak menyelesaikan masalah, karena anak yang tua ini juga tidak mau ngalah, dia pengen mengambil putra kekuasaan mahkota kerajaan. Tapi kan tidak terlalu perang akhirnya, tidak terlalu ini. Dan kemudian dari Kanomannya sendiri pecah juga pada tahun 1808 itu, malah Danles itu mengeluarkan surat izin lah semacam gitulah, kalau sekarang mah lahirnya Kesultanan di Cirebon itu, atau Kesultanan Kacirebonan itu, pecahan dari Kesultanan Kanoman. Sementara Danles sendiri di Banten menghancurkan Surosoan. Itulah ketidakadilannya Danles. Tetapi memang ya harus begitu. Tetapi kita juga tidak boleh memelihara dendam dan kebencian ke depan. Tapi bagaimana kita bangkit melihat bangsa kita yang begitu hebatnya. Kita ini bangsa yang besar. Tidak bisa Belanda memecah belah bangsa kita, nggak mampu. Tuh contohnya tadi yang sudah saya gambarkan, kalau di Timur Tengah itu dipecah-pecah, dibagi-bagi. Ada yang ikut Spanyol, ada yang ikut Itali, ada yang ikut Inggris gitu. Pecah-pecah. Indonesia nggak bisa, Belanda nggak akan mampu kalau mau pecah belah Indonesia. Kalau mampu sudah dilakukan. Belanda itu juga dia punya mengambil keuntungan itu juga cuman pakai jarak waktu tertentu. Pada bulan Desember tahun 1942 itu juga Ratu Wilhelmina sudah pidato di sana bahwa suatu saat juga Indonesia akan dimerdekakan oleh Wilhelmina. Tidak selamanya mereka akan, karena mereka juga tahu nggak buat apa, nggak bisa dikuasai. Indonesia itu nggak bisa dikuasai oleh penjajah, nggak bisa. Kalau Amerika, Australia itu bisa dikuasai oleh penjajahnya gitu, maka penduduk buminya hampir musnah. Amerika tuh penduduk aslinya hampir musnah, yang disebut orang Indian itu padahal bukan Indian itu sebetulnya, karena salah pahaman jadi kira itu India. Dan itu orang mau ke India nyasarnya ke nemu benua Amerika itu, penduduk asli dikuasai. Australia juga begitu, penduduk aslinya kan aborigin, tinggal sedikit. Itu yang namanya penjajahan, habis dijajah. Indonesia enggak, kitanya mengecil-ngecilkan diri, jadi seakan-akan kita ini bisa dipecah belah, kita ini dipercaya oleh selukur gurunya. Terlalu naif. Bangsa yang besar tidak akan ada yang mampu memecah belah bangsa Indonesia. Siapapun dia akan diserang
yang memecah belah buktikan aja. Tidak. Kalau Indonesia bisa dipecah belah, mah sudah pecah belah dari beberapa tahun yang lalu. Karena ini mah sudah dari sananya. Sudah dari sana, sudah diciptakan ini. Yang berkuasa di garis khatulistiwa, membentang dari barat sampai ke timur. Nah itu. Tinggal kita nanti mengisinya perlahan-lahan ya. Nanti biarin aja, kalau sekarang kita masih jadi generasi kayak gini, nggak masalah. Biarin aja dulu. Karena nanti ada generasi emas. Nah tadi itu yang disalahkan negara itu ya, emas. Itu akan muncul. Ini akan membawa kembali kebangkitan Indonesia. Kalau sekarang kita kayak begini, generasinya generasi dikit-dikit WA, provokasi dan nggak apa-apa, biarin aja. Memang sekarang lagi begitu. Itu generasi yang ada. Generasi emasnya kapan nanti muncul? Generasi emas, generasi perak. Baik, sampai di sini dulu kajian kita tentang sejarah. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari semua peristiwa ini, dan kita akan menunggu kapan Indonesia bangkit menjadi negara superpower. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinar matamu tajam namun ragu, kokoh sayapmu semua tahu. Tegap tubuhmu takkan tergoyahkan, kuat jarimu kala mencengkram. Bermacam suku yang berbeda bersatu dalam cengkrammu. Angin genit mengelus merah putihku yang berkibar sedikit malu-malu. Merah membara tertanam wibawa, putihmu suci penuh karisma. Pulau-pulau yang berpencar bersatu dalam kibarmu. Terbanglah Garudaku, singkirkan kutu-kutu di sayapmu.